pasti ada hal yang gue bisa lakukan sedikit lebih baik. Gue gak pernah nyalain timnya cupu, ini cupu, enggak. Gue salahin diri gue bisa lebih baik di mana. Makanya gue jadi tambah jago terus. Karena gue melakukan yang namanya self accountability. Gue cuma salahin diri gue miskin ya salah gue. Jangan salahin pemerintah, jangan salahin orang lain. Enggak, salah lu doang yang bego. Lu malas, bego, dan arogan, selesai. Oke, lu bodoh. Gimana cara gak bodoh belajar, ya kan? Malas, gimana cara gak malas? Ya atau lu mau tunggu lu jadi sampah dulu 2030 baru lu keluar dari kemalasan lu. Ya kalau arogan ini udah susah nih diobatin, udah gak ada obatnya. Jadi lu kalau bisa lihat dunia ini dengan lensa yang berbeda, bahwa semua yang terjadi di dalam muka bumi ini, di bawah matahari adalah salah lu. Lu akan jadi manusia yang superior dibanding manusia yang lain. Karena manusia yang lain itu semua selalu cuma nyalain keadaan. Oh, karena gua di sini. Oh, gua karena kurang hoki gua lahir di sini. Oh, karena gua nggak bisa begini, gua nggak bisa begitu. Oh, karena dia nipu gua. Semuanya alasan. Di sini gue paham banget, semua dari kalian ya yang nonton video-video gue seperti ini itu pengen hidupnya berubah. Kalian pengen ngerasain perubahan hidup. Dari tempat yang sekarang kalian berada, kalian pengen gimana caranya hidup kalian bisa improve jadi lebih baik. Kalian tuh gak pengen ya berdiam diri di tempat kalian sekarang. Makanya kalian cari video-video seperti ini untuk perubahan hidup kalian. Tapi gue akan bilang di sini ya, dan gue udah bilang di banyak-banyak video gue sebelumnya, bahwa waktu terakhir kalian untuk keluar dari tempat kalian adalah 5 tahun lagi, yaitu di 2030. Jadi ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gue atau enggak, terserah ya. Tapi gue janji ini, kalau lu abaikan omongan gue hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Gue adalah orang yang sangat gemar untuk belajar dari yang namanya sejarah, karena gue percaya mungkin nggak selalu sama ya, tapi sejarah itu selalu berulang. Kita mulai dari zaman dulu ya, zaman dimana banyak raja dan banyak budak. Hidup raja seperti apa ya, banyak cewek, dia punya influence, dia punya power, dia punya banyak uang. Budak itu ngapain ya, jadi budak. Zaman dulu kalau misalnya lu jadi seorang budak, itu sulit sekali untuk kalian naik kasta untuk bisa jadi royalty atau jadi raja. Hampir tidak mungkin, karena dari garis darahnya sudah jadi budak. Ini ada perubahan ya di sekitar tahun 1960-an di Amerika, dimana buruh pabrik kasarannya, dia bekerja keras, bisa punya rumah, bisa punya mobil, dan punya istri yang sayang sama dia. Itu 1960. Tapi kalau kita balik nih ke zaman raja dan budak, itu hampir nggak mungkin untuk bisa naik seperti itu. Dan zaman sekarang sepertinya sudah mirip balik ke zaman raja dan budak ya. Jadi di dunia ini ada raja dan ada budak-budaknya. Budak itu zaman dulu tidak pernah mungkin bisa naik kecuali ada satu hal. Itu bukan mindset, bukan skill, bukan apapun, tapi chaos atau kekacauan. Karena di dalam sebuah chaos ya, atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Lu pegang omongan gue ini. Semua kekacauan itu adalah tangga untuk naik ke atas. Contohnya, diri gue sendiri ya. Kalau tidak pernah ada kekacauan yang terjadi di dunia, dan gue nggak ngeliat itu secara objektif, tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali, itu adalah kekacauan, itu adalah riset. Dimana orang yang punya restoran yang dulunya kaya bisa langsung jadi miskin dalam 3 bulan kalau mereka nggak kelola uangnya dengan baik. Dan banyak sekali terjadi loh. Restoran, toko retail tuh banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Yang tadinya itu perusahaan bapaknya 30 tahun hidupnya udah nyaman, anaknya naik BMW, kuliah, tiba-tiba jadi miskin. Itu banyak sekali 2020. Kekacauan itu adalah tangga untuk gue. Untuk gue melihat apa? Gue melihat kesempatan untuk beli saham-saham bank yang terdiskon. Di saat semua orang takut, di saat gue lihat, oke, ini apa yang akan diuntungkan, perusahaan-perusahaan apa yang diuntungkan dari COVID ini, gue ambil untung dari sana semuanya. Jadi disitulah tangga gue mulai, gue naik tuh anak tangganya. Gue kan dari bawah, gue dari level budak tadinya. Gue bukan raja, gue bukan darah bangsawan, gue bukan anak dari orang kaya. Tapi gue manfaatkan kesempatan itu untuk justru gue bisa jadi kaya. Jadi gue bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gue bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Gue kasih contoh di Eropa lama ya, abad ke-14 ada wabah yang namanya Black Death, di mana 30-60% populasi dari Eropa itu meninggal. Nah, apa yang terjadi setelah itu semua? Ada namanya labor shortage, di mana orang itu tidak bisa lagi untuk bekerja. Jadi pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh 100 orang sekarang dikerjakan oleh 30 orang. Dan uang yang tadinya didapatkan untuk 100 orang sisa 30 orang. 30 orang ini yang tadinya budak-budak ini, tadinya buruh-buruh ini dapat uang yang luar biasa banyak gitu. Dan mereka banyak yang naik kelas dari situ. Jadi zaman Black Death itu banyak yang mati, tapi banyak yang naik kelas. Buruh-buruh yang bekerja keras di saat orang semua sakit, mereka yang survive. Mereka yang nggak mau kontak sama orang lain, mereka yang isolasi dirinya itu selamat ya, dan itu mereka jadi orang-orang kaya selanjutnya. Kita lihat sama ya di abad 18 dan 19 di mana terjadi revolusi industri yang luar biasa. Orang-orang tadinya buruh ya itu bisa berinovasi, mereka bisa dengan otak mereka menciptakan sesuatu di revolusi industri, menciptakan mesin. Kalau mereka pintar secara fisika, matematika, mereka bisa menciptakan mesin yang membantu umat manusia. Inovasi ini yang tadinya dia buruh, dia pintar ya kan, dia dilahirkan dari keluarga buruh, dia sekolah yang baik, lalu dia bisa berinovasi, dia bikin paten dari inovasi dan dia jadikan pabrik, dan apa yang terjadi? Naik kelas. Ya, 18-19 ada kekacauan di dunia ini, perubahan revolusi industri, banyak sekali berantem, politik dan segala macam. Tangga. .com era ya, tahun 1990 sampai tahun 2000.
Di saat semua orang bilang, oh internet itu scam, internet itu nggak akan kemana-mana, email akan tetap dikirim pakai surat, apa yang terjadi? Orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lu lihat foto zaman dulunya, itu dia mulai dari garasinya. Meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang. Karena tadi, kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Dan nextnya tangga yang lu lihat apa? 2009 ini, ketika terjadinya krisis ekonomi global, lahirlah Bitcoinnya diciptakan oleh Satoshi ini. Jadi nextnya dari .com, kan revolusi industri udah, .com itu udah, nextnya adalah revolusi digital, di mana tadinya web 2 ke web 3 dari kripto dan juga AI di sini. Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan. Jadi anggap 5 tahun ini yang gue sebut itu sebagai persiapan lu untuk naik kelas sosial. Karena udah nggak akan ada lagi waktunya. Percaya gue, tidak akan ada lagi waktunya. Ini cuma sekali dalam seumur hidup. Kesempatannya sekali seumur hidup. Kalau Bill Gates waktu itu bikin Microsoft, dia bikinnya sekarang, nggak akan laku. Larry Ellison bikin database seperti Oracle sekarang, dia nggak akan laku. Amazon bikin seperti sekarang juga, dia nggak akan laku. Itu cuma kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan gue, kalau lu pikir ya, dengan bisnis sebanyak gue, dengan uang sebanyak gue sekarang, gue tuh selalu mikir setiap hari, apakah gue udah lakukan yang terbaik hari ini? Apakah gue itu udah kerja yang maksimal untuk 5 tahun ke depan, untuk persiapan transisi ini? Dan lu yang masih malas-malasan mikir, nggak ada, gue santai-santai aja. Enggak, ini bukan saatnya untuk santai-santai. Gue setiap hari mikir, apakah gue kurang kerja keras? Ya, apa yang gue bisa lakukan lebih baik? Gue analisa step-stepnya, apakah wise gue taruh uang di sini? Apakah bagus hari ini gue kerjain ini? Apakah kemarin udah gue kerjakan semua yang bisa gue lakukan? Apakah gue perlu tidur 8 jam sehari? Apakah bisa di 7 jam? Apakah dengan 1 jam itu bisa bikin hidup gue lebih efisien dalam bekerja? Itu yang gue pikirin setiap hari. Di saat lu mulai punya yang gue sebut namanya self accountability, lu ngerasa semua di dunia itu salah lu akan jadi manusia yang berbeda. Contoh, karyawan nipu, salah siapa? Salah lu. Tapi kan dia yang nipu. Enggak, lu gak bikin SOP yang bagus ya. Lu gak punya HRD yang bagus, itu semua salah lu gak punya sistem yang bagus. Kalau ujung-ujungnya dia nipu pun lu yang hire dia kan, lu yang mempekerjakan dia, itu salah lu dalam melihat orang berarti. Di saat lu selalu nyalain diri sendiri, main catur, oke, lu replay salahnya di mana. Even lu menang pun lu replay lagi salahnya di mana. Itu cara lu cepat untuk jago main catur. Sama, lu main game pun sama. Di saat gue dulu main game namanya League of Legends, itu yang di copy sama Mobile Legends sampah itu. Setiap kali gue main, itu gue nonton replaynya, mau gue menang atau gue kalah. Pasti ada hal yang gue bisa lakukan sedikit lebih baik. Gue gak pernah nyalain timnya cupu, ini cupu. Enggak, gue salahin diri gue bisa lebih baik di mana. Makanya gue jadi tambah jago terus. Karena gue melakukan yang namanya self accountability. Gue cuma salahin diri gue. Gue miskin ya salah gue. Ya, jangan salahin pemerintah, jangan salahin orang lain. Enggak, salah lu doang yang bego. Lu malas, bego, dan arogan, selesai. Oke, lu bodoh. Gimana cara gak bodoh belajar? Ya kan, malas. Gimana cara gak malas? Ya, atau lu mau tunggu lu jadi sampah dulu 2030 baru lu keluar dari kemalasan lu. Ya, kalau arogan ini udah susah nih diobatin, udah gak ada obatnya. Jadi lu kalau bisa lihat dunia ini dengan lensa yang berbeda, bahwa semua yang terjadi di dalam muka bumi ini, di bawah matahari adalah salah lu akan jadi manusia yang superior dibanding manusia yang lain. Karena manusia yang lain itu semua selalu cuma nyalain keadaan. Oh, karena gua di sini. Oh, gua karena kurang hoki gua lahir di sini. Oh, karena gua nggak bisa begini, gua nggak bisa begitu. Oh, karena dia nipu gua. Semuanya alasan. Gua tahu satu pun dari kalian ya, 1,7 juta yang ada di channel gua ini, tidak ada yang kerja keras lebih dari gua. Tapi gua lebih ketakutan, percaya nggak, dibanding kalian semua. Gua lebih ketakutan akan 2030 ini dibanding kalian semua. Karena gua tahu ini kesempatan sekali dalam 100 tahun. Ini bukan dekade, ya, ini sekali dalam 100 tahun. Dan lu pecundang di balik layar sana, ya, lu cuma mikir, weekend ini apakah Sabtu dan Minggu ini waktunya gue untuk time off, ya. Apakah gue untuk chill day, santai, ya, mau hari yang santai? Nggak ada, ya. Gue kasih tau lu, untuk orang seperti gue, ya, gue mikirin waktu santai adalah hal paling stres yang gue bisa lakukan. Kenapa? Karena di saat waktu gue santai, anggaplah kayak lu suka tidur siang gitu kan, lu main TikTok, scrolling cewek, terus lu tidur siang. Lu tidur siang, lu tuh apa? Lu bayi gitu kan. Bayi 1 tahun, 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana, gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. Gue kalau Tuhan kasih gue untuk bisa nggak tidur, gue pun pilih untuk nggak tidur. Karena sebelum tidur pun yang gue pikirin adalah apa yang bisa gue kerjain ya, apa yang bisa gue kerjain lebih baik. Karena ini yang gue pikirin 2030 nya akan terjadi hal yang luar biasa gitu. Kalau gue nggak persiapkan dengan baik, gue nggak bekerja sekuat tenaga, gue 10 tahun kerja 1 hari pun skip itu nggak ada. 1 hari pun mau lu bilang gue, lu harus nggak pernah ada 1 hari mana gue skip nggak kerja. Untuk lu survive ya, lu jangan kira dunia ini seperti apa yang lu kira ya. Ini beda nih, ada konstruk sosial. Jadi gue bagi manusia ini, ada 2 topeng, ada konstruk sosial, ada binatangnya, ada hewannya. Dunia ini adalah hutan rimba. Antara lu berburu atau lu diburu, antara lu hunt atau lu get hunted. Jadi nggak ada di tengah. Jangan lu campurin nih konstruk sosialnya, orang saling menolong ini nggak ada. Ini hutan rimba, antara gua buru lu atau lu buru gua. That's it. That's what happening. Banyak yang masih bingung. Oke, gue udah tahu nih 2030 gini, 5 tahun persiapan gue apa? Gue udah bilang berkali-kali, ya kan? Ini gue persimpel lagi. Fokus di 2 hal. 1, fokus di kripto, kedua fokus di AI. Lu fokus di sini, hidup lu akan selamat. Lu nggak fokus di sini, lu akan digantikan sama 2 ini. Ini yang akan jadi tangganya, gitu. Kripto ini akan jadi tangganya untuk lu nanti naik ketika hal-hal terjadi yang jelek itu datang di dunia ini.
Tapi masih ada lu semua ya dengan kehidupan lu yang miskin ya, yang masih tinggal sama mak lu di umur 40 tahun itu. Lu masih mikir, oh dia ini currency bohongan. Enggak, lu terlalu arogan dan terlalu miskin. Lu kira lu lebih pintar gitu dari presidennya US? Enggak. Donald Trump tuh umur 34 tahun udah bangun gedung pencakar langit Trump Tower. Dia udah jadi real estate mogul, punya beberapa kasino. Umur 34 dia udah punya 3 kasino. Terus lu masih mikir, oh enggak lah, ini kripto ini scam, lu yang terlalu bodoh ya. Kalian mungkin ada yang skeptis gitu kan, atau ekonom dosen-dosen di sini yang mungkin ya kurang pintar lah ngomong. Oh ini apakah inflasi 15%? Masa sih, bukan begitu ya. Lu tuh kira gue itu kayak mau takut-takutin lu soal inflasi? Gue beneran peduli sama lu soal inflasi. Ini gue kasih tahu ya di sini ya, gue cinta sama inflasi. Nah bingung gak lu? Saya sangat cinta dengan inflasi. Kenapa? Lu bayangin deh, lu jadi orang yang cetak uang, oke? Jangan jadi gue, jadi orang yang cetak uang. Apa yang lu mau di dunia ini? Inflasi lah. Lu yang bikin uangnya, lu tinggal beliin aset-asetnya. Karena inflasi, artinya inflasi apa sih? Barang yang lu pakai dan lu beli kan makin mahal, ya gak? Jangan bilang gue takut-takutin lu. Ini untuk kebaikan lu sendiri. Kalau gue sih senangnya inflasi kalau bisa 50%. Kenapa? Karena semua asetnya punya gue, propertinya punya gue, tanahnya punya gue, emasnya gue punya, bitcoinnya gue punya, aset punya gue. Lu punyanya apa? Punyanya cash. Itu yang kena orang kayak lu, yang cuma digaji bulan ke bulan gitu. Jadi inflasi itu bukan hal jelek buat gue. Lu jangan mikir kayak gue tuh anti inflasi. Kagak, gue cinta sama inflasi. Kalau bisa please ayo inflasi 20% biar miskin semuanya gitu kan. Karena kalau lu punya aset yang lu pengen adalah inflasi. Lu punya gedung nih, yang lu pengen adalah apa? Inflasi. Lu punya misalnya apa? Apartemen, service apartemen 30 unit. Lu maunya apa? Inflasi. Biar lu bisa naikin terus harganya. Mereka kerja kayak buruh ya kan, dengan gaji UMR-nya itu, terus bayarin lu naikin terus harganya. Lu punya nih 100 rumah nih, ya gue kontrakin semua 100 rumah gue ke orang-orang kayak lu, gitu kan. Jangan bilang kayak lu mah bohong tentang inflasi. Kagak, gue cinta. Gue tuh gak harus ngomong kayak begini. Gue tipu kalian kan, kayak mereka yang di atas sana. Mereka tipu kalian inflasi 3% kan, karena mereka tahu itu 15 dan itu bagus untuk mereka. Itu kenapa mereka tipu kalian. Oh enggak, datanya inflasi 3% itu buat tipu kalian. Kalau gue nih ngomong apa adanya gitu. Inflasi itu justru bagus untuk separasi gap antara si kaya dan si miskin. Karena inflasi akan sangat menguntungkan orang yang paling banyak asetnya. Yang paling banyak bitcoinnya akan sangat diuntungkan dengan inflasi. Sekarang per hari ini 1,7 miliar buat lu semua yang arogan. 1,7 miliar loh. Diingetin berapa? 300 juta. Gue beli dari berapa? Dari 9 juta. Sekarang 1,7 miliar. Inflasi kan? Thank you mesin pencetak uang. Ayo dong cetak terus uangnya. Karena biar gue makin kaya, separasi gapnya makin jauh. Ini gue yang begini udah tahu begini aja gue 2030 ketakutan. Gimana kalian? Gue suka tahu. Oke, kalau inflasi ada aset apa sih yang bisa tahan di muka bumi ini? Cuma 2 bos. Saham tuh bisa dibikin ulang. Orang gue punya gue emiten nih, gue bisa right issue, gue repo gue. Gak guna. Saham tuh gak guna. Lu cuma memperkaya yang punya sahamnya. Bandar saham tuh gak ada, gak eksis. Bandar saham tuh owner sahamnya sendiri. Kenapa gue tahu? Ya gue kenal semua aja owner emiten. Gue tahu caranya bekerja gimana. Gue sebagai CFO nih, gue punya fiduciary duty. Ketika lu beli saham gue bajak, untuk gue right issue lagi sahamnya nanti, untuk gue kembangin perusahaan gue. Gue tinggal cetak lagi nanti sahamnya. Saham tuh bisa dicetak lagi, sama persis kayak fiat, gak ada bedanya. Lu harus beli hard asset. Hard asset tuh di muka bumi nih cuma 2 yang menurut gue worth it. 1 itu adalah bitcoin, 2 adalah properti di tempat yang orang banyak sekali mau. Contohnya properti di Tokyo, properti di Nepal, properti di Manhattan. Ya di Jakarta mungkin beberapa lah ya kan, yang orang mau. Mungkin Pondok Indah, mungkin Menteng. Tapi itu pun harganya udah ke diskon semua sekarang. Orang udah gak semau itu beli rumah di Pondok Indah. Gak, kemarin agennya tawarin gue terus, nih BU bang 120M lu mau gak ambil 80M, karena ini mau cerai. Gue ini BU semua gitu. Jadi opsinya mana kalau di sini? Mungkin di Bali certain tanah yang di Canggu itu mungkin oke. Tapi kan lu tidak punya akses seperti itu. Lu cuma bisanya beli bitcoin. Ya beli itu, kan udah gak kasih 2 nih, bitcoin atau properti langka. Dan gue tahu orang-orang yang nonton di sini 1,7 juta yang mungkin bisa beli properti langka itu paling cuma 10 dari 1,7 juta yang nonton ini channel gue. Silahkan lu lakukan riset sendiri. Apa aset yang bisa ngalahin inflasi? Tinggal pakai otak kan. Aset apa yang orang mau beli lebih mahal. Dan hati-hati ketika bitcoin harganya naik. Nah ini hati-hati banget kalian, apalagi kalian pengusaha-pengusaha yang masih kecil bisnisnya. Ketika lu mau permodalan dari usaha, akan sulit. Kenapa? Karena investor ntar otaknya kayak gue, mending gue taruh di bitcoin, ngapain gue kasih ke lu? Oh gue ada startup nih, gue orang humble nih, ya kan, gue dulu nggak makan 3 hari, sekarang gue bikin pakan ikan, ya kan, gue kasih makanan keren, bikin aplikasinya. Kamu mau nggak taruh 3 triliun ke aku, terus aku tipu kamu, ya gitu kan jadinya. Yang sosok humble semua itu mau bikin sayur-sayuran, ya apa isinya apa? Hilang semua duit investornya. Investor ntar tambah pintar, venture capital, private equity akan mikir, ya wes lah, ini duit LP gue udah pada hilang, gue beliin hard asset bitcoin, itu mampus lu semua. Lu mau bikin usaha susah, nanti gak ada permodalan. Lu mau beli bitcoin, semua orang udah mau belinya, itu tambah mahal. Kayak sekarang tambah mahal kan, 1,3 miliar terakhir gua baca di sini. Sekarang 1,7 miliar. Lu kapan mau belinya? Nggak mau beli ya OS gitu kan. Lanjutin dong. Tadi bilang, oh gue sales bitcoin, suka-suka lu lah. Inflasi itu angin segar untuk kaya, dan untuk orang miskin itu kayak pisau yang nusuk ke jantung lu gitu. Jadi lu jangan ngomong di sini kayak seolah-olah, oh gue anti inflasi, gue sangat cinta dengan inflasi. Please, inflasi 50%. Kalau bisa hyperinflasi. Gue jadi orang paling kaya sih. Jadikan 2025 ya, lu nonton video ini, lu pause nih, pikir dulu pakai otak lu nih ya.
Jadikan tahun 2025 nih tahun dimana lu ingat seumur hidup. Kenapa? Karena kalau lu nggak mainnya tahun ini, ya lu nggak ambil kesempatan satu dalam 100 tahun ini, ya dalam beberapa generasi, gue sebutin tadi Industrial Revolution itu 100 tahun bos. .com itu dari sono ke sini 100 tahun bos. Di sini ke kripto 100 tahun lagi. Lu nggak mau ambil 100 tahun sekali ini. Nanti ini gue sumpah ya, itu cucu lu ya kan, lu punya anak nih, ya anak lu punya anak, cucu lu akan tanya nih ke emaknya, "Mak, kok kakek kita waktu itu pas lagi Bitcoin masih 1,7 miliar kok dia nggak mau beli ya?" Anak lu sendiri, emak dari cucu lu tuh kan ngomong seperti ini, "Iya nak, ini dulu kakek kamu tuh bodoh gitu." Jadi ada orang namanya Timothy, dia sekarang udah punya itu nak, yang kamu lihat tuh di atas sana itu, yang di luar angkasa itu kapalnya dia. Nah, kakek kamu bilang yang punya kapal itu sales Bitcoin. Jadi kakek kamu nggak percaya sama Bitcoin, dia skeptis. Nah itu tuh udah di atas langit tuh dia. Jangan jadi itu. Lu inget-inget ya 2025 nih. Ntar lu replay ulang kalau itu udah kejadian, gue udah punya kapal untuk space exploration gue di atas langit, kelihatan dari bumi. Nah lu bakal baru sadar gitu seberapa bodohnya gitu lu. Jangan jadi kakek yang itu, kasihan nanti. Lu punya sekali kesempatan dalam seumur hidup untuk ngubah satu generasi keluarga lu. Cuma lu ntar anak lu, cucu lu makan kecoa. Kenapa sih kakek goblok nggak beli Bitcoin? Kakek goblok, bilang Timothy sales Bitcoin waktu itu. Gua kan dokumentasiin terus di sini, biar lu yang goblok makin panas gitu kan. Lu berdoa kan, please ada cara yang gampang. Nggak ada cara yang gampang. Lu kerja keras ya, lu beli Bitcoin yang banyak, lu belajarin tentang kripto dan AI. Nggak ada cara yang gampang. Gua kasih tahu sini, 2030 itu kan terjadi hyperinflasi di banyak negara. Banyaknya negara akan jadi seperti Venezuela. Karena gua udah prediksi di Argentina peso dari zaman dulu gua 2 tahun lalu sampai sekarang, itu persis prediksi gua. Karena semua ini data, fakta dan angka. Gua tuh bukan penyihir, gua bukan dukun juga. Mungkin juga by 2030 dengan advancement dari komputer itu akan ada cyber security breakdown di mana banyak bank yang kena hack nanti. Akan ada tensi geopolitik ya 2030, dan juga mungkin perangnya udah beda. Kali ini udah pakai biological warfare ya. Udah mirip seperti yang terjadi di Wuhan kemarin. Lu jangan santai mikir lu akan menang karena lu sekarang hoki nonton video gua ya. Mungkin lu dibanding tetangga lu itu lebih ahead karena lu nonton ini video gua, tetangga lu nontonnya artis goblok gitu. Jadi mungkin lu udah lebih maju. Pemikiran maju sedikit. Tapi kalau lu bandingin lu sama 1,7 juta yang nontonin channel gua ini dan ini rebut-rebutan semuanya ya, itu apakah lu superior atau enggak? Karena ini waktunya sebentar antara lu naik, kayak tadi kan gua bilang budak tuh nggak bisa jadi raja, tapi kalau ada chaos itu budak bisa jadi raja. Ada perang nih ya, benteng yang lu diserang, lu jadi yang paling berani, lu tusuk-tusukin semua orang, lu jadi kesatria, lu bisa naik kasta. Itu cuman satu buat lu diserang dulu sama orang, atau lu nyerang orang, lu jadi kesatria gitu kan. Gak ada cara di tengah, gak bisa lu cuman duduk-duduk ngarit-ngarit padi terus jadi kayak, gak bisa, gak ada. Lu butuh uangnya sekarang, bukan nanti ya. Belajarnya sekarang. Gue kalau jadi lu, gue akan bakar semua uang gue untuk edukasi, untuk gue belajar. Gue gak ngerti, gue bakar semua uang gue untuk ngerti tentang AI. Gue gak ngerti kripto, gue akan bakar semua uang gue untuk ngerti tentang kripto ya. Bahkan di sini gue udah bikin akademinya, gue udah bikin sekolahnya. Lu masih males gitu kan? Kakek dulu skeptis, kakek skeptis sama Bitcoin karena nggak mau belajar di sekolahnya Timothy. Itu sekarang tuh kapalnya Timothy di atas. Jangan begitu lu, nanti sedih nanti. Kalian bayangin hidup ini boxing gitu kan, lu lawan orang yang besar, gede ya, dia bisa nonjok lu dengan berbagai macam cara. Tapi lu punya satu tonjokan ya, lu selalu tonjok dia pakai cara ini, dia pasti mati. Lu mau tau gak di hidup ini apa tonjokan itu? Jadi orang kaya. Gue setiap kali dapat masalah datang di hidup gue selalu bersyukur, untungnya Tuhan gue kaya gitu. Masalah apapun yang terjadi ya, dari yang simple kayak misalnya pesawat delay, ya wes lah kita charter private jet, untung gue kaya gitu. Hidup ini pokoknya lu ada masalah apapun, satu yang bisa fix itu adalah kalau lu jadi orang kaya. Fokus ya selama 365 hari ke depan ya, hari ini fokus cari uang sebanyak-banyaknya, pelajarin tentang kripto sedalam-dalamnya, beli Bitcoin sebanyak-banyaknya, dan selamatkan keluarga lu dari hyperinflasi. Jangan mau ya jadi orang nanti cucu lu lihat lu sebagai kakek lu, bahkan anak lu sendiri ngeliat lu tuh malu ya punya bapak kayak